Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Zaskia Diflal Amni dari kelas PAIJ dengan NIM 240101110278. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil review artikel jurnal dengan judul Analisis Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama dengan studi kasus di SMP Negeri 4 Latambaga. Baik, artikel ini saya pilih untuk direview karena memang nyambung dengan realita yang sering saya lihat di lingkungan sekolah, yang mana di pelajaran agama Islam itu kadang kurang menarik dan memiliki banyak kendala teknis seperti metode mengajar yang monoton atau fasilitasnya yang terbatas dan kurangnya motivasi belajar siswa yang mungkin memang perlu ditingkatkan. Dengan mengambil kasus yang ada di SMP Negeri 4 Latambaga, penelitian ini memberikan gambaran yang mendalam, tidak hanya teori saja dan sangat autentik dengan permasalahan di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan kajian berharga untuk memahami akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agama Islam di sekolah tersebut. Nah, jadi penulis artikel itu melihat adanya kesenjangan besar antara tujuan ideal pendidikan agama Islam, yakni membentuk akhlak dan karakter mulia dengan kondisi nyata di lapangan yang justru memiliki beberapa kendala. Nah, di SMP Negeri 4 Latambaga ini, kesenjangan terwujud dalam beberapa masalah konkret seperti minimnya kemampuan dasar siswa dalam membaca Al-Quran, kurangnya variasi metode mengajar dari guru yang cenderung monoton seperti berceramah. Lalu yang selanjutnya ada terbatasnya sarana ibadah dan belajar, serta alokasi waktu pembelajaran yang dirasa tidak cukup. Dengan demikian, latar belakang ini sangat kuat karena berangkat dari problem nyata yang terjadi di sekolah, bukan hanya sekedar kajian teoritis. Nah, keterbaruan artikel ini terletak pada 3 hal, yakni yang pertama, fokus pada studi kasus tunggal yang sangat spesifik, yakni di SMPN 4 Latambaga dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mendalam. Lalu yang kedua, waktu publikasi yang sangat aktual, yakni pada bulan Januari kemarin tahun 2025, sehingga menggambarkan kondisi kekinian. Lalu yang terakhir ada fokus analisisnya yang menjabarkan 3 masalah utama secara terstruktur, yakni keterbatasan metode, pengelolaan kelas, dan sumber daya. Nah, inilah yang membuat penelitian ini relevan dan responsif terhadap kebutuhan lapangan saat ini. Nah, untuk memperkuat analisis tersebut, para penulis itu merujuk pada beberapa karya terdahulu, di antaranya yakni Aulia, yakni pada tahun 2021 yang membahas problematika PAI secara umum. Lalu ada Ramadan dan kawan-kawan yang mengkaji pengaruh problematika terhadap daya serap siswa, dan Nisa dan kawan-kawan yang menekankan pentingnya perubahan paradigma pendidikan agama. Rujukan ini itu menunjukkan bahwa masalah di SMPN 4 Latambaga bukanlah kasus terisolir, melainkan bagian dari isu sistemik yang lebih luas dalam pendidikan agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Latambaga selama kurang lebih 1 bulan, yakni pada tahun 2024. Desain ini dipilih untuk memungkinkan pengamatan yang berkelanjutan dan mendalam terhadap interaksi pembelajaran, sumber daya, serta tantangan yang dihadapi. Nah, populasi penelitian mencakup seluruh guru PAI dan siswa di sekolah tersebut. Lalu sampel yang diambil itu secara proporsif atau bertujuan, yang meliputi beberapa siswa, guru PAI, dan guru mata pelajaran lain yang dianggap memahami konteks masalah tersebut. Lalu teknik pengumpulan data utamanya itu adalah triangulasi, yaitu yang pertama secara observasi di kelas, lalu yang kedua ada wawancara mendalam dengan informan kunci seperti guru, siswa, kepala sekolah, dan yang terakhir yakni studi dokumentasi terhadap RPP, silabus, dan arsip sekolah. Nah, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang dibantu oleh wawancara dan lembar observasi. Nah, data ini tuh dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui 3 tahap, yakni yang pertama reduksi data atau memilih dan memfokuskan data,
Yang kedua ada penyajian data dalam narasi deskriptif, dan yang terakhir yakni penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber, perpanjangan pengamatan, dan meningkatkan ketekunan selama di lapangan. Berdasarkan analisis data, penelitian ini berhasil memetakan 3 problematika utama, yakni yang pertama, keterbatasan metode pembelajaran, yakni guru itu masih dominan menggunakan metode ceramah dan kurang kreatif dalam menggunakan metode lain seperti diskusi, role play, atau pembelajaran berbasis proyek. Lalu yang kedua ada pengelolaan kelas yang kurang efektif. Nah, interaksi di kelas itu cenderung satu arah, partisipasi siswa itu rendah, dan manajemen waktu belajar belum optimal. Lalu yang terakhir yakni keterbatasan sumber daya. Fasilitas pendukung seperti perpustakaan, buku agama, alat peraga, dan ruang ibadah yang memadai masih sangat terbatas di sekolah tersebut. Nah, setelah mengkaji artikel tersebut, saya menemukan beberapa kelebihan, yakni yang pertama, fokus studi kasusnya yang tajam, memberikan gambaran yang sangat autentik dan mendalam. Lalu yang kedua, ada metodologi penelitiannya itu jelas dan sistematis, mulai dari pengumpulan hingga analisis datanya. Lalu yang terakhir, ada penggunaan data primer dari wawancara dan observasi, membuat temuan yang disajikan kuat dan berbasis realitas di lapangan. Namun, di sisi lain, artikel ini juga terdapat beberapa kekurangan atau keterbatasan. Yang pertama, yakni analisisnya itu masih bersifat deskriptif, yakni peneliti menggambarkan apa masalahnya, tetapi kurang mengkritisi mengapa masalah itu terjadi dari sisi kebijakan struktural seperti kurikulum nasional atau anggaran pendidikan daerah. Lalu yang kedua, ada rekomendasi yang diberikan masih terlalu umum, misalnya guru perlu berinovasi, belum diurai menjadi langkah-langkah teknis yang operasional dan bisa langsung diimplementasikan oleh sekolah tersebut. Nah, dari review ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa problematika pendidikan agama Islam itu bersifat kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, solusinya tidak bisa parsial. Peningkatan kualitas harus dilakukan secara komprehensif dan paralel, meliputi peningkatan kompetensi pedagogi guru, penyediaan sarana prasarana, pembinaan motivasi siswa, serta melibatkan peran sinergis keluarga dan masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan tadi, terdapat tiga rekomendasi pengembangan yang dapat saya sampaikan untuk meningkatkan dampak dan kedalaman penelitian ini. Yang pertama, yakni alangkah baiknya jika disertakan saran yang lebih konkret dan langsung dapat dipraktikkan oleh sekolah. Misalnya dengan menyajikan contoh modul workshop untuk guru atau panduan teknis penggunaan media digital dalam pembelajaran PAI, karena tidak semua guru itu bisa. Lalu yang kedua, akan lebih lengkap lagi jika perspektif orang tua atau komite sekolah turut terlibatkan. Misalnya melalui forum diskusi terkumpul atau survei terstruktur agar analisis memperoleh sudut pandang yang holistik. Lalu yang terakhir, penelitian ke depan dapat dikembangkan dengan melakukan studi komparatif terhadap sekolah lain yang memiliki karakteristik berbeda, sehingga temuan yang dihasilkan itu tidak hanya mendalam tetapi juga memiliki kekuatan generalisasi yang lebih luas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.